Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Febrin Salia di mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah di sini dalam kondisi baik-baik saja? Oh, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk mempresensi teman-teman. Adakah di sini tidak masuk? Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya. Ya. Langsung saja. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Saya akan membahas materi tentang apa pada pertemuan hari ini. Ya, baik, seperti apa yang sudah saya tampilkan di PPT, di sini saya akan membahas tentang karakteristik dan proses kewirausahaan serta keuntungan dari berwirausaha. Mungkin kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan beberapa materi tentang apa sih itu berwirausaha, terus bagaimana sih ketika kita menjadi wirausaha yang baik, terus gimana juga ketika kita menjadi mahasiswa kita bisa meningkatkan potensi kita dengan berwirausaha itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik dan proses kewirausahaan serta keuntungan berwirausaha. Sebelum saya memulai menjelaskan materi, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit statement gitu, yang dimana mungkin teman-teman bisa menyanggah atau menanggapi dari apa yang saya ucapkan, bahwa di negara kita, di Indonesia ini, antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan itu mungkin bisa dibilang tidak sebanding atau tidak signifikan, yang dimana seperti yang teman-teman tahu bahwa jumlah penduduk itu sangat banyak sedangkan lapangan pekerjaan itu sempit. Nah, adanya hal tersebut menimbulkan berbagai macam hal yang tidak baik seperti adanya pergaulan bebas atau mungkin narkoba dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak ada tempat untuk menyalurkan apa yang mereka miliki gitu. Sehingga dengan adanya waktu-waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik itu menyebabkan mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, sedikit teori tentang apa itu kewirausahaan, pastinya teman-teman sudah familiar. Memang ada banyak sekali sih pendapat yang menyampaikan tentang kewirausahaan itu sendiri. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya teman-teman di PowerPoint, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, yaitu tentang karakteristik kewirausahaan ada 10 menurut teori dari Suryana pada tahun 2003. Maaf. Ada motif berprestasi, selalu perspektif, memiliki kreativitas dan lain-lain. Sedikit saya singgung, yang paling penting ialah ketika kita akan menjadi pengusaha atau berwirausaha, kita harus mempunyai komitmen, memiliki etos. Terus kita juga harus mandiri, terus berani untuk menghadapi resiko, karena dalam berwirausaha itu pasti tentu banyak banget cobaannya, yang dimana ketika kita sekali gagal kita menyerah, ya udah berarti usaha kita akan hancur gitu teman-teman. Terus juga kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, teman-teman di sini harus bisa membedakan antara jiwa kepemimpinan dengan bos. Kalau kepemimpinan itu dia harus tegas dan lain. Tapi kalau bos itu apa? Dia cuma mau nyuruh aja, nggak mau bekerja bersama-sama. Terus yang paling penting teman-teman di poin 10 yaitu kemampuan memiliki manajerial, yang dimana ketika teman-teman membangun usaha ya, teman-teman mahasiswa di sini harus punya pengelolaan yang baik sebelumnya. Jangan tiba-tiba aja gitu pengen bikin bisnis, nggak tahu, nggak punya modal, nggak punya apa strategi, tapi mau bangun bisnis terus pokoknya harus sukses. Itu sangat mustahil ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses kewirausahaan, yang dimana ada 9. Harus ada apa? Melakukan ide, ada kendala. Nah, yang paling penting di poin 3 ini membuat rencana bisnis. Yang dimana ketika kita akan memulai usaha atau bisnis, kita harus mempunyai rencana atau plan di awal. Terus juga adanya bantuan dari lingkungan. Tadi
tadi seperti apa yang saya sampaikan di depan, bahwa ketika teman-teman itu menjadi pengusaha atau berwirausaha, teman-teman membuka pekerjaan untuk orang lain, manfaatnya banyak tuh. Terus juga yang paling penting teman-teman harus semangat, jangan loyo gitu. Masa ketika teman-teman misal mempunyai usaha, teman-teman jadi pemimpin tapi teman-teman loyo, itu sangat tidak apa ya, sangat tidak bagus ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya keuntungan berwirausaha, kira-kira apa sih ketika kita tuh mempunyai usaha, keuntungan apa yang bisa kita miliki gitu. Di sini sudah saya tuliskan. Nah, mohon maaf teman-teman, mungkin tidak terlalu terlihat karena di sini tulisan saya berwarna putih gitu. Menurut di sini saya mengambil teori dari Thomas Bessemer tahun 2005 yang mengatakan bahwa ketika kita berwirausaha itu keuntungannya ada banyak. Di antaranya kita bisa melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan nasib yang pastinya. Karena yang namanya apa ya, berwirausaha itu bukan bukan nasib kita gitu. Maksudnya nasib kita gini, ya udah kita besoknya nggak bisa gini. Sebenarnya berwirausaha itu bisa kita terapkan dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita bukan dari keluarga yang mempunyai apa ya, bisnis, kita bisa memulai itu gitu. Selanjutnya kita membuka kesempatan lapangan pekerjaan untuk orang lain, ya benar. Karena apa teman-teman, yang di mana ketika kita tuh mempunyai bisnis, kita akan memberikan manfaat untuk orang lain, yaitu dengan membuka pekerjaan untuk orang lain. Sehingga misalnya nih teman-teman punya bisnis apa ya, misal bisnis dalam bidang makanan gitu. Kadang teman-teman merasa nggak banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa teman-teman ambil atau hikmahnya. Teman-teman bisa membantu abang-abang tukang gojek yang mereka mencari apa, nafkah untuk keluarganya. Teman-teman bisa mungkin membantu orang lain misalnya jualan di Shopee gitu, menjadi akhirnya orang lain itu bisa jadi dropshipper untuk usaha teman-teman. Nah, itu mungkin salah satu dari membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan yang paling penting yaitu di poin yang terakhir, yaitu memperluas relasi. Seperti yang teman-teman tahu, jika kita mempunyai bisnis atau usaha, pasti kenalan kita tuh bakalan banyak banget teman-teman. Nggak mungkin kita terbatas di sana. Nah, apa fungsinya kita punya relasi? Nah, dengan kita punya relasi, kita akan bisa mengambil apa ya, misalnya nih kita punya teman dalam bidang yang sama gitu, jangan jadikan mereka tuh sebagai saingan kita, tapi bagaimana kita bisa mengambil hal yang kira-kira apa sih yang membuat bedanya, dan kira-kira apa sih yang perlu aku ambil nih, oh di tempat aku belum ada nih, misal bisnis kuliner ya, kalian main ke tempat teman kalian yang punya bisnis yang sama, oh di tempat aku kayaknya bagus deh kalau misalnya jualan ini juga gitu. Nah gitu, terus juga apa ya teman-teman, memiliki peluang. Karena apa? Kalian teman-teman harus tahu bahwa peluang itu harus dibentuk, harus diciptakan, bukan datang sendiri. Kadang-kadang tuh kita menunggu peluang, belum ada jalannya, padahal peluang itu harus kita ciptakan. Nah, itu teman-teman, sebagai seorang mahasiswa yang katanya milenial, yang namanya mindset itu harus dirubah, jangan gitu-gitu aja. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah mempunyai peluang, teman-teman harus menentukan goals atau tujuan dari teman-teman. Membuka usaha ini tujuannya tuh apa? Jangan kayak cuma asal-asalan aja, ikut-ikutan aja atau FOMO, nggak boleh. Nah, udah gitu. Intinya kunci suksesnya itu ada di kekuatan dan keterampilan. Teman-teman. Terus juga kita harus percaya diri ketika kita membuka usaha, kita nggak boleh malu kayak gini, malu, nggak percaya diri, nggak pede gitu. Itu salah satu yang menghambat bisnis teman-teman sekalian gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengaitkan yang dimana kita itu ada di apa ya, kampus yang backgroundnya Islam. Di sini saya akan mengaitkan setiap apa yang saya sampaikan dengan hadis-hadis yang telah ada gitu. Sebagaimana telah saya tuliskan di dalam PowerPoint ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman, jika teman-teman itu mempunyai bisnis atau apa ya, membuka usaha, teman-teman akan membuka 9 dari 10 pintu rezeki itu. Terus juga sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang mempunyai bidang usaha, dan siapa saja yang berusaha payah serta bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka seperti jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Nah, selanjutnya dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan?
Saya tunggu. Baik, jika tidak ada, mungkin teman-teman di sini semuanya pasti punya gadget lah ya. Teman-teman mungkin bisa membuka gadgetnya. Nah, teman-teman kita melakukan sedikit kuis dulu. Saya tunggu. Baik, terima kasih. Jika sudah, selanjutnya adakah yang ditanyakan? Oh ya, di sini ada yang menanyakan teman-teman, kira-kira apa sih yang membuat apa ya? Saya sendiri itu bisa seperti sekarang ini. Kenapa saya bisa memberikan semangat kepada teman-teman untuk ayo, ayo jangan mau jadi anak muda yang gini-gini aja, yang nggak mau bergerak, yang cuma mengandalkan apa ya, bayi orang tua gitu. Nah, karena saya berangkat dari keluarga saya yang kebetulan dulu teman-teman ketika saya menjadi mahasiswa, saya juga sama gitu, saya banyak apa ya terjun di dalam dunia berwirausaha ini, dimana ketika saya menjadi mahasiswa seperti teman-teman itu saya eh, banyak gitu kayak jualan segala macam, saya jualan makanan instan, saya jualan barang-barang, saya jualan nasi, bahkan saya bawa ke kelas, saya tawar-tawarkan, saya nggak malu teman-teman, karena lumayan ya bagi kita anak-anak kalangan mahasiswa itu, apalagi anak kos itu lumayan banget untuk menambah uang jajan. Nah, berangkat dari situ makanya saya mempunyai semangat bahwa ketika kita menjadi anak muda atau ketika kita menjadi anak-anak generasi milenial atau generasi Z ini, kita nggak boleh diam aja. Seperti contohnya sekarang teman-teman banyak sekali kan di sini, pasti mahasiswa-mahasiswa di sini banyak yang pintar dandan. Mungkin teman-teman bisa membuka jasa MUA, yang dimana MUA tuh sekarang lagi hits banget gitu teman-teman, atau enggak teman-teman juga bisa menjadi influencer apabila mempunyai followers yang banyak gitu. Nah, sedikit pesan dari saya teman-teman sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yang dimana ketika kita membangun bisnis itu kita harus mempunyai spirit dan skill. Spirit itu apa? Semangat. Skill itu kemampuan yang kita miliki atau potensi yang harus kita kembangkan. Nah, spirit itu ada 7. Yang pertama ada mandiri, terus yang kemudian mandiri itu gimana ketika kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Terus yang kedua itu ada berani. Berani itu bukan nekat ya teman-teman. Nekat sama berani itu beda. Nekat itu kalau misalnya aku nggak punya apa-apa, nggak ada modal nih, aku buat aja usaha. Nah itu nggak boleh teman-teman, itu namanya nekat. Tapi kalau berani, aku ada modal segini, walaupun belum banyak, oke kita mulai gitu. Terus kita sudah mempertimbangkan apa plus minusnya. Habis itu kreatif, inovatif, kita harus berpikir out of the box ketika kita menjadi pengusaha gitu. Terus juga kita harus mau belajar, harus belajar di mana, mengembangkan dari apa yang sekarang ada nih harus kita kembangkan, jangan berhenti di situ-situ aja. Terus kita harus melihat pintar melihat peluang, terus juga harus fokus. Ketika kita udah menjalankan bisnis, kita harus fokus pada tujuan kita, jangan kegoyah sedikit udah lupa gitu. Terus juga harus semangat dan pantang menyerah, dan yang paling penting do it now, jangan menunda-nunda teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa semua di sini udah punya planning, ya langsung aja dikerjain, jangan nunggu besok, nanti pasti akhirnya malah nggak jadi, atau enggak nanti bakalan keduluan sama orang lain, akhirnya kalian menyesal sendiri. Nah, terus yang selanjutnya ada skill. Skill itu ada manajemen skill, yang dimana bisa kita mulai dengan planning, konsep, komunikasi, pemecahan masalah, dan lain-lain. Terus juga ketika kita memulai usaha, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus banyak controlling atau menentukan kira-kira target kita tuh apa, terus modelnya gimana, terus kira-kira untuk kedepannya gimana. Terus ada juga yang namanya networking skill. Nah, teman-teman di sini nggak boleh namanya ketika akan buka bisnis atau teman-teman nantinya punya pemikiran ketika menjadi mahasiswa, ininya teman-teman jangan stuck cuma jadi mahasiswa aja, cuma berpikir kerja di kantoran aja. Karena rezeki itu banyak teman-teman, bukan hanya kita kerja di kantoran. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman bisa mendouble itu ketika teman-teman udah lulus. Gitu. Ada networking skill, yaitu teman-teman bertanya ke orang lain, atau seperti halnya teman-teman jadi reseller gitu. Terus ada juga marketing skill, yang dimana sekarang ini kan banyak banget saingannya teman-teman dalam bidang usaha. Nah di situ teman-teman harus kreatif, kira-kira mengambil langkah apa sih yang bikin usahaku ini beda, produkku ini beda dari orang lain tuh apa gitu, sehingga teman-teman bisa punya value dari brand teman-teman sendiri. Terus yaitu ada human resource skill, yang dimana kita bisa melihat orang lain sebenarnya, karena manusia itu diciptakan dari berbagai
berbagai karakter gitu. Nah, ya baik teman-teman, mungkin dari apa yang saya sampaikan, kesimpulannya apa tadi? Nah, yang pertama intinya jangan ragu, terus yang kedua harus menentukan tujuan, dan yang ketiga jangan takut akan gagal, karena gagal itu merupakan bagian dari proses, maaf. Dan sedikit intinya sedikit apa dari apa yang saya sampaikan mungkin bisa memberikan manfaat. Intinya di sini saya pengen membentuk mindset teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang bukan hanya berpikir untuk pokoknya setelah lulus ini harus kerja kantoran, kalau enggak gengsi, enggak boleh gitu. Makanya mengapa ada mata kuliah kewirausahaan ini, ya karena salah satunya itu mungkin dari petinggi-petinggi kampus kita itu pengen membentuk pribadi mahasiswa yang kreatif gitu. Lagi generasi milenial harus bisa memanfaatkan media sosialnya. Ingat, harus bisa memanfaatkan media sosialnya juga. Jangan media sosial tuh buat ngumbar-ngumbar yang kurang baik gitu. Intinya jangan ketika pengen membuka usaha teman-teman, jangan mikirnya susah. Nanti kalau kalian udah mikir susah di awal, kalian bakalan nggak mau mulai. Yang penting harus optimis. Baik, mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, karena ini saya lihat waktunya sudah habis. Bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan setelah ini mungkin teman-teman bisa mengikuti pembelajaran pada mata kuliah yang lainnya. Apabila ada kekurangan datang dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya datang dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Sedikit pantun dari saya sebagai penutup pada pembelajaran pagi hari ini. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah sikutu. Terima kasih bagi yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.